Oke, kita mulai saja perkuliahan saya hari ini. Walaupun yang datang baru 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam hari ini adalah perkuliahan terakhir, pertemuan 15. Dari 4 orang ini nggak banyak yang nggak datang karena sibuk atau karena takut presentasi ya di pertemuan 15. Ada yang sudah siap presentasi di pertemuan 15 ini? Di antara 4 orang ini? Belum, Pak. Izin belum, Pak. Oke. Jadi untuk yang belum, silakan disiapkan project UAS-nya, mensiapkan video presentasinya ya, upload di YouTube, lampirkan linknya, sama laporannya, dan lain sebagainya. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Oke, karena belum siap semuanya untuk presentasi, saya lanjutkan ke materi pertemuan ke-15. Di pertemuan terakhir, saya sudah bahas tentang transaksi, pembuatan laporan, ekspor Excel dan PDF. Yang terakhir itu pembuatan login. Login itu yang paling akhir biar lebih mudah. Sama logout. Di hari ini saya akan bahas tentang proses login dan logout. Jadi saya harapkan nanti juga ini ya, bisa selesai proses login dan logout ya, walaupun opsional proses login logout. Tapi kalau ada yang mau proses login dan logout juga lebih bagus. Untuk penilaiannya gimana, Pak? Apakah ada nilai plus kalau misalnya kita masukkan login logout, Pak? Ada kemungkinan insya Allah dapat nilai A ya, kalau ada proses login logout dan Siap. semuanya berjalan dengan baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya pendahuluan dulu. Oke, ini untuk tambah wawasan aja. Karena ini ada hubungannya dengan dunia IT, dunia programmer, pembuatan aplikasi, sistem, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke materi login, saya bahas ini materi yang lagi rame kemarin di sistem informasi penerimaan pegawai. Kemarin ada yang rame karena nggak lolos penerimaan pegawai, nilainya 0. Nilai psikotesnya 0. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini yang jadi masalah. Psikotes diberi nilai 0, anak tukang sapu jalan gagal jadi jaksa. Nah, ini yang jadi masalah kan di pembuat. Ternyata masalahnya bukan kenapa nilainya 0. Setelah di cross check untuk penilaian psikotes itu, nah ini yang aneh. Ternyata nilainya itu biner 0,1 gitu ya. Jadi bukan nilai real yang ditampilkan. Nilainya itu kalau lolos 1, kalau 0. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya yang buat sistem informasi atau buat laporan dan yang sebagainya itu nggak ngasih penjelasan gitu ya. Apalagi di sini ada informasi nilai skalanya 100. Padahal nilai skalanya itu bukan 100. Jadi nilainya itu kalau lulus itu 0, kayak kesehatan jiwa itu 1. Kalau nggak lolos itu 0, kalau lolos itu 1. Nah, ini kan nggak sesuai gitu ya, yang menimbulkan masalah gitu. Di sini nggak ada informasi. Apalagi di sini tertulis nilai skalanya 100. Jadi wajar kalau orang nggak lolos kok nilai saya 0. Kan kayak nilai TOEFL, tiba-tiba nilai TOEFL-nya 0. Kalau nggak datang kan mungkin 0. Kalau datang kan masa nggak ada yang benar sama sekali kan. Harusnya kan ada nilai berapa ya, 20, 30. Nah, ini yang jadi masalah. Ini nggak. Nah, ini kan ada hubungannya di pembuatan sistem. Jadi kalau buat sistem itu harus jelas. Karena kalau nggak jelas, terjadi miskomunikasi, bisa jadi masalah. Dan orang juga wajar kalau orang nggak terima gitu ya. Kalau nilai saya psikotes 0 gitu kan. Masa nilainya 0 gitu. Ternyata nilainya itu bukan skala 1 sampai 100, tapi skala biner gitu ya. Kalau lolos itu 1, kalau nggak lolos itu 0. Ini masalah
sepele. Harusnya di sini dikasih informasi, dikasih tambahan gitu ya, entah itu di bawah atau di sampingnya gitu ya. Kalau enggak ya jangan 01 lulus tidak lulus gitu ya, pakai tulisan gitu ya. Yang jadi masalah. Oke. Contoh yang lain adalah nomor antrian. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau ada yang sudah pernah buat aplikasi antrian, asumsinya itu antrian itu urut ya. 1, 2, kalau sudah selesai nomor 1 dipanggil nomor 2, kalau sudah selesai nomor 3, kalau sudah selesai nomor 4. Teorinya kan seperti itu, tapi faktanya kan nggak bisa seperti itu. Contohnya di makanan ini. Kalau ini kita lihat, dia nomor 139, di panggilan dari setelah 138 dia langsung loncat ke 140 terus 141. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa 139 nggak dipanggil? Kira-kira kenapa? Kan sekalian sering antrian kan, maksudnya sering dalam posisi ngambil antrian gitu kan. Kira-kira kemungkinan yang terjadi bagaimana? Ada yang tahu? Cuma 4 orang nih, Ade Putri, Saiful Anam, Firentus, Sanudin. Tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nah, di sini mungkin saya agak bingung juga kenapa yang 139 ini kelewat. Kalau misalnya kita mendapatkan nomor kan increment atau kita lewat looping gitu ya, Pak, 1, 2, 3. Harusnya kemungkinannya itu mungkin kecil sekali, bahkan mungkin tidak ada kalau misalnya ada nomor yang loncatan. Kecuali halnya kalau misalnya kita looping 1, 3, 5, mungkin dari loopingannya bermasalah. Tapi kalau misalnya emang dia udah satu jajar dan ada satu nomor yang kelewat, kemungkinannya kecil banget gitu, Pak. Kesalahan kayak gini gitu, Pak. Oh, Jadi iya. saya prediksi ini masalahnya dari mana, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Emang teorinya kalau kita buat aplikasi antrian itu kan urut ya, satu, kok nggak tertulis? 1, 2, 3. Setelah 1 dipanggil 2, 2 dipanggil terus 3, aplikasi antrian ini. Masalahnya di teorinya, ini teorinya, di implementasinya kadang nggak semua antrian bisa urut seperti ini. Kenapa? Contohnya di order makanan gitu ya. Yang nomor 1 ordernya cuma air putih. Nomor 2 ngordernya nasi goreng gitu ya. Nomor 3 ngordernya cuma minuman. Nomor 4 ngordernya juga minuman. Otomatis kan nggak mungkin nomor 1 cuma air putih gitu kan, selesai, panggil selesai. Nomor 2 kan nasi goreng otomatis harus goreng dan lain sebagainya, lama kan. Nah, sedangkan nomor 3 dia cuma mesen minuman, tinggal ngambil aja. Otomatis kan nggak mungkin untuk kita harus nyelesain nomor 2 dulu untuk manggil nomor 3. Jadi di beberapa situasi itu kadang nggak urut, memang karena prosesnya beda-beda. Contohnya ini sangat mungkin di kemungkinan ini karena ini makanan, ini 139 belum selesai dimasak atau belum selesai diproses. Makanya diloncatin, yang 140 udah selesai, 141 sudah selesai gitu ya. Nah, kenapa terjadi miskomunikasi kayak gini? Karena di sini nggak ada informasi. Harusnya di sini dikasih informasi 138 selesai gitu kan, 139 lagi proses masak gitu kan. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Nah, kenapa jadi masalah? Karena ini nggak informasinya kurang gitu kan, cuma nomor-nomor saja. Jadi ketika orang nggak tahu, kok saya belum dipanggil, pasti biasanya nanti marah-marah dan lain sebagainya. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di sistem. Yang buat sistem kurang detail. Ini butuhnya perancangan dan lain sebagainya, analisa. Jadi analisa itu sebelum buat sistem juga penting. Jadi kemungkinan hal seperti ini jangan sampai terjadi. Kalau hal yang lain, di tempat lain biasanya apa? Yang butuh proses, biasanya butuh proses, kan prosesnya tiap orang beda-beda gitu ya. Kecuali prosesnya sama semua gitu. Prosesnya beda-beda. Contohnya kalau saya sih sering di apotek gitu. Dan apotek namanya urut ya. Masalahnya apotek itu di apotek itu kan resepnya tiap orang beda-beda. Ada yang cuma ngambil obat gitu kan, ada yang harus diracik. Diracik kan harusnya lama. Ada obat yang harus diracik. Obat diracik kan harusnya obatnya itu digerus dulu, digabungin, habis itu dimasukin ke apa namanya, pil itu, tablet satu-satu, itu kan lama. Apalagi kalau obatnya untuk 1 bulan,
Satu bulan itu satu hari 3 kali, ada 90 butir gitu kan. 90 butir harus ngeracik satu-satu. Otomatis lama, otomatis nanti diloncatin. Saya biasanya kalau ngambil obat, kalau obatnya banyak, otomatis biasanya diloncatin. Tapi mungkin harusnya dikasih penjelasan, jadi proses C gitu ya. Nah itu, hal-hal seperti ini harusnya diperhatikan. Jadi kadang teorinya emang berurutan, tapi di dunia real kadang nggak sesuai dengan teori. Banyak hal-hal seperti ini harusnya diantisipasi. Jadi nanti yang disalahkan memang sistem, yang salahkan buat sistem, yang disalahkan kalau terjadi masalah dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya. Pendahuluan saja sebelum masuk ke bagian login sama logout. Oke. Ini login sama logout ini sesuatu yang kredensial ya istilahnya, itu kredensial bahasa Inggrisnya. Basicnya ya kalau di teori, kalau di kelas ya mungkin basic yang penting bisa login sama logout. Tapi kalau di dunia pembuatan aplikasi harus kompleks ya, karena ini ada hubungannya, apalagi kalau sistemnya ada hubungannya dan transaksi keuangan gitu ya, harus kompleks, nggak cuma bisa login dan logout, harus mungkin passwordnya minimal 6 karakter, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada spasi gitu kan, terus harus ada forgot passwordnya nanti bisa kirim lewat, dikirim lewat email atau dikirim lewat WhatsApp, ada namanya OTP, one time password, ada namanya single login, SOS ya, single on time log, apa istilahnya. Single login itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau saya sudah login di komputer, terus saya buka HP, ketika saya login di HP, yang di komputer otomatis logout. Gitu. Jadi sistem harus bisa membaca yang login itu berapa orang gitu ya. Jadi dibatasi, kalau yang login 2 orang, login yang lama ke logout. Seperti di Instagram atau apa ya? Kebanyakan aplikasi perbankan ya nggak bisa login 2 tempat, atau bisa ya, saya nggak tahu juga. Jadi itu juga intinya adalah masalah keamanan. Jadi kalau itu lebih kompleks lain. Kalau di sini sekarang untuk Project Wise-nya ya bisa login sama logout. Nah, untuk proses login dan logout, bagaimana cara kita membaca seseorang itu, untuk mengenali seseorang itu bisa sudah login atau belum login. Makanya di PHP kita mengenal session-nya. Pemrograman PHP itu kita mengenal session itu digunakan untuk membaca apakah seseorang itu sudah login atau belum. Session merupakan data yang disimpan dalam suatu server. Anggap aja variabel ya. Kalau variabel itu ada isinya berarti sudah login. Kalau variabel itu belum ada isinya berarti belum login. Tapi istilahnya session gitu. Itu penjelasan sederhananya. Cara kerja session bagaimana? Nah, untuk memulai session kita harus, kalau variabel kan kita tinggal panggil deklarasi variabel isi gitu ya. Kalau session kita harus mulai dengan session start untuk menandakan bahwa menunggu kita mulai sessionnya. Habis itu baru kita isi. Nah, untuk menghapusnya kita menggunakan session destroy. Maka session itu akan fullnya menghapus semua isian dari session tersebut atau menghapus semua isi variabel tersebut. Jadi yang login itu kita hapus. Ini biasanya kita gunakan ketika proses logout, yaitu session destroy. Cara menambahkan data pada session bagaimana? Ya sama seperti kalau kita menambahkan variabel pada data pada variabel ya. Semuanya saya punya variabel nama, PHP ya kita isi namanya siapa, Dwi gitu ya. Kalau session bagaimana? Session bedanya ya sama $ terus underscore session gitu aja. Diikuti dengan kurung siku nama variabelnya apa. Terus sama dengan kita isi, kita ikan datanya apa gitu ya. Sederhana seperti itu. Ini pemberian session. Terus cara nyetaknya ya sama seperti kalau kita menyetak sebuah, ini print R session, artinya kita menyetak semua session, isian dari session dalam bentuk array ya. Kalau kita pengen menyetak usernya aja ya, session kurung siku user gitu. Itu cara menambahkan session. Selanjutnya menghapus. Kalau menghapus bisa menggunakan session destroy atau unset.
Unset itu ya menghilangkan untuk session distro itu semuanya. Kalau untuk satu variabel saja, session user atau session password, session status dan lain sebagainya, kita menggunakan unset. Saya kira cukup mudah, sama seperti pemberian variabel di PHP atau di bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya, untuk menyimpan password, jangan menyimpan password dalam bentuk plain text ya. Plain text itu maksudnya tag aslinya. Maksudnya kita punya database. Contohnya tabel yang sudah saya buat ya. Saya buat tabel user, isinya itu ID user, username, password. Nah, passwordnya sebenarnya 123. Biar lebih aman, kita simpan dalam bentuk MD5. MD5 itu salah satu fungsi hash untuk menyimpan password. Jadi kalau buat password tabel database ini bocor atau diambil oleh orang yang nggak berhak, ya dia tetap nggak tahu Bambang ini passwordnya apa karena terenkripsi MD5. Walaupun kalau 123 ya orang pasti tahu lah. Kita cari di Google MD5 dari ini sih kebanyakan sudah tahu 123 ya. Tapi ini contoh saja. Kalau saya nyimpennya pakai Jakarta atau apa yang lainnya mungkin agak kesusahan untuk di grab-nya. Nah, ini kita akan belajar dikit tentang enkripsi ya. Enkripsi itu apa? Jadi enkripsi itu ada dua macam. Kriptografi ya sebenarnya. Kriptografi itu ada dua macam, ada istilahnya hash. Hash itu namanya one way function. One way function itu maksudnya apa? Maksudnya itu dia nggak bisa didekrips. Misalnya 1, 2, 3 itu MD5-nya tadi ya, 70 sekian gitu. Sebenarnya 707. Nah, dari 707 menuju ke 123 itu nggak ada teorinya, nggak ada caranya, nggak ada jalannya. Berbeda dengan enkripsi. Enkripsi kayak seperti Morse ya. Semuanya ABC ya. ABC, Morse ABC ya. Sebenarnya ABC di encrypt menjadi biasanya Morse kebalik gitu ya. CBA gitu. Nah, untuk mengembalikan ke ABC itu ada caranya. Nah, itu enkripsi. Tapi kalau yang hash itu nggak ada cara untuk mendekriptnya. Namanya one way function, enkripsi satu arah. Nah, kalau enkripsi ini itu ada cara untuk membalikannya, biasanya pakai ada teorinya, perkalian, ada di convert ke oktal, ke desimal, ke biner dan lain sebagainya. Banyak teorinya, macam-macam sih. Biasanya ada public key-nya juga, key-nya berapa gitu. Nah, kalau hash itu nggak ada. Nah, ini akhirnya muncul, makanya ada namanya cryptocurrency kan, yang sekarang lagi ramai cryptocurrency. Currency itu kan mata uang, kripto itu apa ya? Kriptografi. Jadi kita membuat mata uangnya hasil dari kriptografi, makanya muncul blockchain. Blockchain itu sebenarnya adalah blok-blok yang saling berhubungan, semuanya ini di-encrypt dengan function. Blockchain itu sebenarnya sudah lama, teorinya jurnal itu sudah terbit dari tahun 93, tapi baru terrealisasi 2010-2009. Nah, blockchain itu sebenarnya blok-blok yang isinya itu transaksi-transaksi di-encrypt menggunakan hash. Terus nanti untuk memunculkan blok baru, miner itu harus nebak hasil dari hash transaksi sebelumnya. Makanya menggunakan GPU yang sangat besar, karena itu ya nebak-nebak kemungkinan kuncinya itu apa gitu. Kalau ada yang berhasil buka blok baru, dia mendapatkan reward sebuah koin dari hasil transaksi sebelumnya. Nah, ini blockchain. Blok-blok yang saling terhubungan. Ini ada kunci sebelumnya, miner itu menebak kunci setelahnya untuk membuka blok baru. Yang digunakan ada hash kunci. Makanya itu cryptocurrency. Terdesentralisasi maksudnya. Datanya itu nggak tersimpan dalam suatu server gitu ya. Jadi semua blok ini semuanya tersimpan di semua miner gitu. Jadi nggak ada bisa yang edit. Kalau ada yang edit satu, yang lain tetap nyimpen yang aslinya.
Kalau ada yang tertarik blockchain, silakan skripsinya ambil blockchain. Kalau saya masih jarang. Topiknya apa? Banyak topiknya itu implementasi blockchain untuk data, data barang, data konsumen, data bantuan. Kalau ada yang sudah implementasi seperti kayak saya beli daging gitu ya. Daging ini tuh diolah dari peternakan mana, nomor berapa, tanggal berapa di ini, semua datanya itu bisa disimpan di dalam blockchain. Nanti akan terdesentralisasi, semuanya nyimpan. Jadi ketika saya menerima sebuah barang, saya bisa lihat detailnya gitu. Implementasinya kadang seperti itu. Sama seperti blok Bitcoin. Bitcoin itu semuanya terbuka. Perbedaannya sama mata uang kan, mata uang yang punya yang nyimpen transaksi, saya ngirim ke sini kan hanya bank, orang lain nggak bisa lihat. Tapi kalau Bitcoin namanya desentralisasi, semua datanya, ledgernya itu semuanya dibuka. Jadi orang bisa nge-trace dari sini kemana-kemana itu bisa. Artinya seperti, nah itu bisa diimplementasikan ke dalam dunia yang lain, nggak cuma dalam cryptocurrency aja, nggak cuma dalam keuangan. Nah, itu data-data yang sebelumnya itu sulit diakses. Kalau diimplementasikan menggunakan teknologi blockchain, nanti bisa terbuka. Yang penting desentralisasi, data tidak disimpan di satu tempat. Terus ada enkripsinya biar nggak gampang diedit atau dirubah. Yang saling terhubung. Linked list, seperti linked list. Oke. Nah, untuk menggunakan MD5 di PHP itu sudah ada bawaannya, built-in-nya. Jadi saya pengen mengenkripsi sebuah kata atau variabel di PHP, ya tinggal panggil MD5 saja. MD5, buka kurung, nama variabel yang ingin kita encrypt, nanti ya udah jadi. Contohnya ini echo MD5, variabelnya ini, outputnya adalah ini. Nah, ini enkripsinya. Nah, dari sini nggak bisa dikembalikan ke sini. Nggak ada teorinya. Jadi nggak bisa dikembalikan. Jadi kita menyimpan password itu hendaknya pakai MD5 seperti ini. Jadi walaupun database admin websitenya pun nggak tahu password tiap user gitu ya. Karena kita juga nyimpannya menggunakan ini, menyimpannya menggunakan apa namanya MD5. Jadi caranya untuk apa? Ya caranya forgot password. Caranya forgot password ya hanya user yang tahu. Jadi dalam forgot password kan biasanya dikirim lewat email linknya. Nah, hanya user yang punya email itu tersebut yang punya hak akses untuk ngedit passwordnya. Ngeditnya itu bukan untuk mengetahui password sebelumnya, ya nggak bisa kita mengetahui password sebelumnya kalau lupa. Bisanya diupdate, data di database-nya itu diupdate ke MD5 yang baru. Nah, kalau base 64 itu enkripsi ya. Jadi base 64 itu ada teorinya. Cara encode-nya itu ada teorinya, langkah-langkahnya, hasil encode-nya bisa di-decode lagi menuju ke plain text. Nah, perbedaannya di sana. Ada base 64. Kalau base 64 itu enkripsi. Nah, tabel base 64 ini, base 64 indeks tabel. Jadi ini jadi acuan untuk mengenkripsi sebuah kata atau sebuah karakter atau string. Gitu. Jadi dari indeks A itu 0, B itu A besar, diikuti dengan A itu A kecil, baru karakter. Habis itu binarinya 0, 1, 2, 3. Caranya bagaimana? Ini saya ambil dari Wikipedia sih. Cara encode-nya base 64 itu, contohnya di sini M, A, N ya. Itu kita rubah ke oktal dulu. M itu di tabel base 64 itu nomor berapa? M besar itu nomor ini. 00110. Bukan. M adalah nilai aslinya adalah 77, binarinya adalah 010011. Jadi nilai aslinya. M itu nilai aslinya berapa, A itu nilai aslinya berapa, N itu nilai aslinya berapa. Habis itu dirubah ke dalam bentuk bits. Bitsnya itu menjadi 8. 3 karakter menjadi 24. Setelah 24 ini, kita bagi menjadi 6. Jadi kita potong 66. Setelah 66, akhirnya kita ambil binernya. Nah, setelah kita ambil binernya, baru kita
convert menjadi karakter 19 itu apa? 19 itu T besar. Dari 22 itu W besar, 5 itu F besar, 46 itu U kecil. Akhirnya base 64 dari M besar AN itu encode-nya adalah TWFO. Jadi istilahnya encode ya, bukan enkripsinya. Nah, dari sini jadi ada teori untuk menuju ke enkripsinya, ada teori untuk encode-nya. Nah, kalau hash itu nggak ada teorinya untuk decrypt-nya. Nah, kegunaan base 64 itu apa? Kalau MD5 kan untuk menyimpan password. Kalau base 64 itu kegunaannya untuk mengenkripsi URL. Enkripsi URL, kalau kalian sering searching di Google, mengunjungi website, biasanya URL-nya kan ada karakter-karakter gak jelas di atasnya itu. Nah, itu sebenarnya informasi dari yang dibutuhkan dari sistem itu, entah itu informasi browser, informasi sistem operasi, atau informasi lokasi, dan lain sebagainya. Tapi di enkripsi biar nggak kebaca gitu ya. Contohnya biasanya kalau kita mengirim sebuah data atau variabel menggunakan metode POST, kan ditaruh di atas ya, ID sama dengan 17 gitu kan. Nah, ini kan jadi ketahuan ID-nya 17. Nah, biar nggak ketahuan ini, 17-nya kita encrypt. Kadang ID-nya juga diikut di encrypt. Kalau ini contohnya cuma 17 aja yang di encrypt. Jadi ini ID 17 di encrypt menjadi base 6 code menjadi MTC sama dengan. Jadi nggak tahu ID berapa ini yang dikirim gitu ya, di post. Dikirim datanya menggunakan metode post di URL. Salah satu kegunaannya base 6 code itu sebenarnya. Kalau kita menggunakan MD5 nggak bisa, karena nggak bisa di-decrypt. Jadi kita menggunakan base 64. Kadang juga kalau sistem-sistemnya bagus, ya kompleks, dia menggunakan enkripsi sendiri, buat metode enkripsi sendiri, jadi hanya yang buat website yang tahu. Cara kegunaannya sama, seperti MD5, jadi base 64 encode decode itu sudah ada fungsinya di PHP, kita tinggal panggil, masukkan variabelnya. Contohnya seperti ini kalau di encode, ini kalau di decode munculnya 17, kalau encode MTC sama dengan. Saya belum masuk ke login logout-nya ya, ini untuk penjelasan keamanannya aja. Jadi base 64 decode, kalian baru masuk ke login. Jadi untuk proses loginnya, otomatis kita harus menyiapkan tabel baru. Kalau kalian belum menyiapkannya di perancangan ya. Jadi kalau dari perancangan sudah memikirkan untuk membuat login, harusnya dari perancangan sudah buat tabel user atau tabel login atau tabel apa yang digunakan untuk proses login. Yang penting di situ untuk menyimpan username sama password. Di sini contohnya saya buat tabel user, saya simpan username sama password, saya masukkan satu data, usernya Bambang, passwordnya 123, tapi saya simpan menjadi MD5. Jadi MD5-nya 123 itu ini. 202 panjang ya. Kalau sudah, ya kita buat halaman login. Ada yang buat langsung halaman home, halaman utamanya itu login. Ada yang buat halaman utamanya itu ya halaman utama sebuah web pack atau landing page gitu ya. Saya buat seperti ini. Halaman utamanya ya informasi sistem penjualan beras, silakan login gitu ya. Enggak langsung login. Boleh seperti ini, boleh langsung halaman login gitu juga boleh. Ini halaman utamanya, kalau pengen login kita klik masuk, baru ke halaman login, kita masukkan username sama password. Kalau berhasil, jadi nanti kita bisa membaca yang login itu siapa menggunakan variabel dari session username. Oke, proses loginnya bagaimana? Nah, dari halaman login.php, ada form username password, kita kirim menggunakan metode post. Dari situ kita tangkap di sini. Kita jangan lupa session start dulu sama koneksinya. Habis itu kita tangkap variabel email sama passwordnya. Username password sih sebenarnya. Username password. Sebelum kita select ke tabel user, kita ini rubah dulu ke dalam MD5 password, MD5 ke variabel pass. Dari sini
proses login itu ada banyak cara ya, ada yang ngecek satu-satu username-nya ada atau enggak, password-nya. Yang lebih bagus sih dicek satu-satu ya. Username-nya ada benar atau enggak. Oh, kalau benar baru dicek password-nya benar atau enggak. Oh, benar atau salah. Jadi nanti ketika gagal atau gagal login, sistemnya bisa ngasih tahu yang salah itu username atau password gitu. Jadi kadang kan nggak dikasih tahu. Yang penting gagal login gitu ya. Entah itu username yang benar atau passwordnya yang benar atau dua-duanya salah, itu kan kita nggak tahu. Ini kalau ini contoh yang ngeceknya langsung dua-duanya ya. Jadi saya menggunakan count. Jadi kalau username passwordnya itu nggak ada, otomatis count-nya kan 0. Ya. Jadi select count assume from user where username sama dengan username, variabel username, and password sama dengan pas yang dimasukkan. Itu kita saya menggunakan if jumlah count-nya itu 0, otomatis kan nggak ada username password-nya atau salah gitu ya. Kita redirect ke halaman login aksi lagi, statusnya kita encrypt, valid-nya kita encrypt menggunakan base64 encode. Biar nggak ketahuan status URL. Kalau berhasil, kita session status aktif, terus username statusnya isinya adalah variabel username. Kita arahkan menuju ke admin _index atau halaman utama. Nah, di halaman utama itu header-nya kita tambahkan untuk ngecek session stat-nya. Apakah session statusnya sama dengan aktif? Kalau enggak, arahkan ke halaman masuk atau halaman utama. Kalau iya, ya tetap di halaman index, session username-nya kita masukkan ke variabel user. Gambarannya bagaimana? Gambarannya seperti ini ya, ini halaman utama. Terus kita masuk, kalau salah, nah kalau salah, username atau password salah ya. Jadi saya nggak ngasih tahu yang salah itu username-nya atau password-nya. Nanti karena saya nggak ngecek satu-satu, saya langsung cek semuanya. Nah ini tahunya ngambil dari variabel di atas ini ya. Karena menggunakan base64, jadi ini terenkripsi. Ini hasilnya status pilot. Jadi biar nggak ketahuan untuk mengenkrip data yang dipost menggunakan URL. Tapi kalau berhasil, benar, ya dia berhasil masuk menuju ke halaman admin index. Selamat datang. Ya ini sama seperti kemarin, master pembeli, data transaksi, laporan, terus tinggal saya tambahkan logout. Nah, dalam logout ini nanti session destroy. Cuma session destroy menuju ke halaman masuk lagi. Jadi ketika ada orang yang berusaha masuk lewat URL, nah dia nggak bisa karena belum login. Artinya sessionnya berhasil mencegah untuk orang masuk menggunakan URL gitu, karena belum login. Tapi kalau sudah login, masuk lewat URL tanpa perlu login lagi. Walaupun saya close seperti ini, saya buka lagi, nah saya berhasil masuk karena sessionnya tersimpan, variabel sessionnya tersimpan. Tapi kalau sudah ke logout, saya menuju ke index, admin index, dia akan diarahkan ke dalam halaman utama. Logout itu isinya apa? Isinya simple ya. Logout itu ya kalian buat menu logout.php menuju ke logout.php, isinya ya cuma 3 baris ini, session start, habis itu session destroy, kalian arahkan redirect ke lokasi atau utama index. Oke. Ini untuk proses loginnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kecil suaranya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya pernah nemu case kayak gini, masalah kayak gini. Saat kita hash paspor kita, kan nanti kan keluarlah nomor random ya Pak, yang dikirim oleh sistem, benar nggak Pak? Maksudnya gimana? Iya kan, jadi contoh nih, paspornya itu Agus. Ya.
yang saya input kan. Nah, contoh kita pakai fungsi MD5 gitu ya Pak. Otomatis sama dia kan di hash nih, disembunyikan. Nah, tapi saya pernah nemuin masalah. Nah, kata yang random ini, yang disembunyikan ini, yang oleh hash ini, pas kita masukin ke Google, paspornya itu bisa diubah lagi, Pak. Oh, bisa di decrypt. Nah, Iya. sebenarnya di MD5 sudah ada decrypt MD5. Decrypt MD5 itu bukan, jadi gini, dia nyimpan ke database. Jadi dia gini, semuanya saya pengen tahu passwordnya 123. Ya, ini 123 ya di MD5. Ada ketahuan 707 gitu ya. Nah, 707 itu disimpan di database. 707 itu adalah sama dengan 123. Jadi kalau ada orang searching MD5 dari 707, dia menuju ke 123. Jadi kalau ada di database, ya bisa di decrypt, bukan di decrypt, dia tahu decryptnya karena kalau kita tinggal jadi disimpan datanya. Kalau belum ada di database itu nggak akan muncul. Doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. MD5-nya nggak akan muncul ya kalau MD5 decrypt. Jadi MD5 decryption itu menyimpan yang pernah dicoba gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi semuanya 1, 2, 3 di-encrypt menggunakan MD5. Nah, ini disimpan. Data ini disimpan. Kalau ada orang nyari 21, kalau belum ada di database-nya, dia nggak akan bisa di-grab. Yang dia bisa di-grab itu yang berhasil, yang ada di database-nya. Paham maksudnya ya? Ya, Pak, paham, Pak. Jadi yang bisa di-encrypt itu, yang bisa di-decrypt itu biasanya yang umum-umum aja. 1, 2, 3, admin, root, gitu. Semuanya saya buat password. Apa ya? Bekasi 2021 gitu ya. Encrypt. Nggak tahu di database-nya udah ada atau belum. MD5 Bekasi 2000 adalah ini. Kalau dia langsung nyimpan di database, artinya berhasil dia. Kalau saya decrypt, nah dia itu nyimpan. Nah, sorry, the hash is not in our database. Artinya dia belum database ini belum Bekasi 202 2021 belum ada di database-nya. Jadi kalau password-passwordnya unik, itu nggak akan bisa di decrypt. Tapi kalau passwordnya cuma 123, walaupun di MD5 ya tetap bisa di decrypt. Seperti itu. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Ya, harusnya sih dia ngasih tiap ada orang di sistem ini harusnya semua ada yang encrypt Bekasi 2021. Harusnya sih dia langsung nyimpan di database-nya ya, biar ketahuan. Kalau ada orang yang encrypt Bekasi 2021, harusnya ini muncul di sini sama sekalian disimpan di database ya. Jadi kalau ada orang yang nyari ini bisa tahu. Nah, ini dia nggak simpan. Sorry, the hash is not in our database. Jadi nggak ada caranya untuk decrypt. Seperti itu. Jadi kalau kalian buat MD5 passwordnya Bekasi 2021, nggak bisa di-decrypt sih. Nggak tahu kalau di website lain. Kan MD5 decryptor ada banyak. Tapi kalau sesuatu yang unik, baru sih kayaknya nggak bisa di-decrypt. Tapi kalau cuma 123 admin 123 itu namanya word list ya, word list. Nah, word list password, kata-kata yang sering dipakai untuk jadi password. Biasanya kalau pakai brute force dan lain sebagainya kata ini. Nah, biasanya kata-kata ini yang dijadiin database yang dicek MD5-nya. Download word list password 100 juta kata. Dari 100 juta kata yang paling sering digunakan untuk digunakan password. Istilahnya word list. Isinya apa aja kita lihat. Oh, nggak bisa dibuka, harus download dulu. Besar banget 133. Ini aja, gambar aja. Image.
Isinya cuma kata-kata seperti ini. Mana? Ya, kata-kata seperti ini 1 2 3 A B C D E F 1 2 3 password-password yang bisa ditebak lah. Nah, makanya ada istilah brute force. Maksudnya brute force itu mencoba halaman login terus dicoba satu-satu ya. Makanya biar loginnya lebih aman lagi, gunakan di ini apa namanya? Limit ya, di limit. Sama seperti kalau di ATM gitu kan. Kalau di ATM kan nggak mungkin kalian nyoba password sampai 5 kali, 6 kali. 3 kali gagal aja ATM-nya langsung diblokir. Biar apa? Biar orang nggak bisa nyoba-nyoba gitu ya. Bagi cuma 6 ya. 6 angkanya 1 sampai 9 kan bisa dicoba. 111 gagal, 1112 gagal, 1113 gagal sampai 9, naik 1191 1192. Kalau nggak di limit, orang kita nebak passwordnya. Ini namanya brute force. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, makanya kalau kalian baca Tokopedia itu kan datanya bocor ya, berapa juta data user itu bocor. Tapi pihak Tokopedia menjamin walaupun bocor, datanya nggak bisa digunakan karena dienkripsi sama Tokopedia. Alasannya seperti itu. Nah, kadang iya itu. Kadang kalau pihak-pihak kayak Tokopedia dan lain sebagainya, enkripsinya nggak mungkin pakai MD5 ya. Kita buat enkripsi sendiri. Kita buat enkripsi sendiri ya banyak caranya. Entah itu menggunakan metode sendiri, perkalian, penjumlahan, pembagian, sama seperti Morse lah. Nah, kalau dunia militer itu biasanya pakai enkripsi di ada BSSN ya, Badan Sandi Negara itu yang bahas enkripsi dunia militer. Biasanya yang paling berkembang masalah enkripsi emang militer. Jadi kayak ketika peperangan itu dari telepon lain semuanya dienkripsi. Kalau nggak dienkripsi ya ketahuan gitu ya teknik perangnya dan lain sebagainya. Ya, seperti di film Enigma gitu ya. Enigma kan mesin enkripsi Jerman pertama sebelum ada komputer. Iya, Enigma namanya. Udah nonton belum? Yang film Enigma, film bahas Enigma, mesin enkripsi. Yang pemerannya itu Benedict Imitation Game ya, Benedict Cumberbatch. Ini bahas enkripsi mesin enkripsi Jerman, kode rahasia Nazi. Biasanya orang matematika sebenarnya yang bahas enkripsi itu. Yang bahas enkripsi itu kalau kalian orang IT itu cuma make metode enkripsi kan. Metode enkripsi ada banyak, biasanya yang fokus di yang lebih belajar detail di enkripsi orang matematika. Jurusan matematika nggak buat programnya tapi buat teori untuk enkripsi biar lebih aman gitu. Itu orang matematika. Kalau orang IT-nya dari teori itu dibuat programnya. Imitation Game itu menceritakan Alan Turing, pemecah kode rahasia Nazi, ahli matematika. Kalau belum nonton, silakan nonton. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, sudah siapkan project UAS-nya, programnya, video penjelasannya, presentasinya, terus laporannya harus jelas ya. Nanti saya cek. Kalau ada yang belum jelas, ada yang masih kurang, nanti akan saya kontak, saya minta perbaiki. Targetnya itu bukan yang penting kumpulkan, tapi targetnya adalah berhasil atau selesai atau bisa. Jadi kalau sudah ngumpulkan tapi belum bisa atau sudah ngumpulkan tapi ada yang kurang, saya minta untuk memperbaiki. Apalagi kan ada UAS susulan tanggal 31 Januari. Nanti kalian bisa, kalau masih belum selesai, harus diselesaikan di UAS susulan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.